ngantuk dana ada kiai ceramah sampai 3 jam. Ada? Kiai siapa? Coba. Kita nih. Mumpuni. Ceramah 3 jam. Itu ngundang atau ngontrak sampai. Ceramah 3 jam. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Sebelum saya lanjut, Pak pengatur sound system, wah mantep banget di sound systemnya. Cuma saya mohon bantuan, coba suara echonya sama efeknya dihilangkan saja, biar suara saya lebih jelas dan lebih bulat. Nah, kayak gigi, malah mantep asli suaranya mumpuni. Betul? Betul? Di Serambi Masjid Nurul Huda jelas? Jelas. Alhamdulillah, sampai pojok belakang jelas. Matur nuwun Pak pengatur sound system, moga-moga sound systemnya tambah laris, rezekinya murah berkah barokah, selayos-layose. Layosnya juga ini donatur juga ya. Siap. Alhamdulillah. Layos apa ini namanya? Tenda Cendi. Tenda Cendi. Cendi. Mantap, tenda Cendi. Betul. Nah, ini selama saya ngaji di Kabupaten Indramayu, baru kali ini memang saya lihat pengajian umum semantap ini, berasa kayak lagi pengantin sunat saya. Tepuk tangan dulu dong. Betul. Ini bukan lagi ngalem ya, tapi memang saya ini pengajian di Indramayu udah sering banget Kiai. Dan rata-rata kalau pengajian umum anggap tenda-tendaan begini, udah pada ngampar aja sambil bawa tikar dewek-dewek, tuku tikar sing rega 5.000 plastik iku. Bener, mengaku guys pengalaman teman Pak Kapolsek mohon izin di Kabupaten Indramayu itu saya udah sering banget diundang pengajian di sini, dan hari ini memang mantep banget tuh. Wong gue berizin ngabe gitu. Mantap banget, sound sistemnya salon itu lagi hitung. Si loro telu papa demo dua alop itulas. Kalau mantep nemen salonnya begini, berarti ngajinya sampai jam 5 sore. Berarti salat asarnya setengah 6. Modelnya wong Karangkerta begitu. Kalau duhur ke asaran, asar ke maghriban. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Masih di dalam kitab Azkarun Nawawi, barang siapa mancing ke dalam masjid, kok di dalam masjid nyanyi-nyanyi, nembang-nembang lagu-lagu duniawi, maka mulutnya wong ki mau disobek-sobek nang Gusti Allah. Apa ikut nembang-nembang? Kecuali puji-pujian ya Bu. Kalau puji-pujian isinya sholawat dan zikir. Tapi kalau nembang-nembang, contoh mancing masjid, anak HP kelalen gak di silent, lagi takbiratul ihram hatena nasing telepon, nada deringnya lagu dangdut koplo, judulnya Juragan Empang. Ini namanya orang kurang teliti nih. Jadi kalau mancing ke dalam masjid, ada HP dan lain sebagainya, harus disiapkan terlebih dahulu biar nggak bunyi sembarangan di dalam masjid. Ini maaf ya, lagi kita mancing ke WC aja kita pakai adab, apalagi kita mancing ke rumahnya Gusti Allah yang dibangun dengan begitu luar biasa seluruh masyarakat Karangkerta. Ini bukan berarti saya cerita masalah bab kitab Azkarun Nawawi kemudian nggak setiap orang bisa mancing masjid, itu tidak. Artinya kalau kita sudah berada di dalam masjid, kalau kita pakai adab, keluar dari masjid mestinya masih membekas adabnya. Di antaranya di dalam masjid jaga lesan, jaga omongan. Keluar dari masjid berarti nggak sembarangan ngucapnya, ada bekas yang tersisa. Ada lagi di dalam masjid nggak boleh nyanyi-nyanyi sembarangan. Maka keluar dari masjid tentu setiap lisan kita pun zikir eling kepada Gusti Allah. Nggak punya duit, nggak punya tenaga, nggak punya ilmu, bangun masjid pakai apa? Pakai doanya. Mbak Sepuh nih, kalau Mbak Sepuh biasanya doanya ampuh, nggak bisa urun, nggak bisa patungan apapun, patunganlah pakai doa. Ya Allah, ya Rahman, seneng nemen aku rasanya ya Allah, bisa menu sholat jamaah na masjid Jaminul Huda. Orangnya engkau orangnya nah, alhamdulillah tanah es diwakofna. Moga-moga ya ahli wakif pada diparingi sehat walafiat.
Moga-moga sing pada sholat jamaah diberi istiqomah ya Allah. Arahnya aku wong wis tua, manjing maring masjid melaku sekang omah, dengkule rasane kenceng, tempole rasane manteng. Tapi melu seneng alhamdulillah pada nek sholat jamaah anggone mangkat anjoge keri gara-gara nganggo sarung angel lemen dienggo. Misalnya sarung angel dianggo, lo sarungan katokan bolongan siji nggo siki loro. Adesan keserimpung bae. Tapi kulane seneng ya Allah. Bocah nom-noman wong sugih-sugih tangga teparo masjid kene pada berjuang kabeh. Moga-moga masjidnya nambahi makmur, masyarakatnya yang melu makmur, dan sing pada gede syukur, dunia akhirat bisa makmur. Allahumma doa sing sae. Sampai urun doa pun gak bisa ada ngebangun masjid, gak bisa patungan duit, gak bisa patungan tenaga, gak bisa patungan ide. Sampai doa pun gak bisa, bisanya ikut patungan apa? Menang. Menang cara kene apa? Menang baik. Bahasa Sunda kan cicing. Ya kalau bahasa tempat saya Cilacap, Jawa Tengah, silent please. Kalau belum bisa ikut patungan, belum bisa ikut ngerewangin ngebantu, gak usah ngomongnya macem-macem, udah diem aja, udah termasuk syukur alhamdulillah. Ketimbang apa? Ketimbang gak ikut patungan apa-apa, gak ikut urun apa-apa, ternyata malah isine ngebikin fitnah di tengah masyarakat. Lagi ngebangunnya aja susah, dibayangin yang menggalang dana terkadang sampai bawa stop map. Betul Kiai? Datang door to door dari rumah ke rumah. Ini perlu mental yang kuat loh Bu. Terkadang baru ada pegang stop map aja, belum sampai ke rumah tetangga pintunya udah ditutupin kabeh. Udah tenaganya, udah waktunya, belum mental kesiapannya untuk ngebangun masjid. Jangan sampai ada orang yang gak ikut patungan apapun kok malah lesannya menghancurkan mentalnya panitia. Kalau nggak bisa patungan apa-apa, lebih baik menang ketimbang ngomong sing blesak. Tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Betul Pak Panitia? Betul. Saya membayangkan sendiri Bu, namanya jaluk iku mentalnya kudu gede. Bapak mending jaluk tiap hari gawane stop map. Nebesan dalet tok sing krungu kresek. Tanggane langsung jendelanya ditutupin kabeh, TV dipateni kabeh. Dan kaya-kaya langka wonge, tapi bukan wong kene, kono. Cilacap. Ngarani kita nih apa? Oh, berarti kita berarti wong Cilacap kaya itu ketularan wong kene. Sana Cilacap, sana Indramayu sebelah kono, Nusa Langit ado. Maka punten karena ngajinya kan sampai jam 5 sore ya kan? Betulan? Sampai jam 5 sore? Kuat? Ibu-ibu ngaji sampai jam 5 sore kuat? Bapak-bapak sanggup? Wah bapaknya sanggup, ibu nak kuat, saya nggak ikutan. Nafsi. Saya dapat titipan amanah dari panitia. Ini karena amanahnya rada panjang, Masya Allah nih Pak. Ini kertas yang buat nulis pengumuman dari panitia. Ini adalah kertas protokoler bupati Pak. Betulan nih siap, mantep banget nih, kondel banget nih ya Allah. Gambarnya nang burung. Ada titipan amanah, mohon izin karena amanah wajib saya sampaikan Kiai. Amanah dari panitia. Mumpuni wede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni namanya dia? Kabar baiknya pengajian hari ini adalah disengkuyung dari seluruh keluarga besar DKM Jami Nurul Huda dan seluruh keluarga besar masyarakat Karangkerta beserta para donatur, dermawan dan para auzulia. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi
bangsa planet mana tuh merewangi? Dalam rangka ikut merewangi pembangunan dan rehab tempat wudhu perempuan. Oh, sebelah mana no? Sebelah sebelah kiri. Oh, ya. Untuk ikut merewangi pembangunan dan perehaban tempat wudhu perempuan Masjid Jami Nurul Huda. Duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Nah Kiai, ini tulisannya begitu Kiai, cuma kebablasan gue nih maca. Jadi punten Pak Kapolsek, Pak Hajiku, Bapak Kiai dan Bapak Ibu sedoyo ingkang hadir. Ternyata hari ini panjenengan rawuh sareng mumpuni adalah yang pertama silaturahim, yang kedua pengajian, dan yang ketiga mohon izin pisan panjenengan mau ditarikin sodako jariah. Kira-kira kalau ditarikin sodako jariah ikhlas mboten? Ikhlas mboten? Betul gak? Ikhlas? Kalau ikhlas mangga ngerogoh sak dompet, sehingga bawa dompet utang dingin karo sebelah ngisu gampang nih ketemu disarutangin. Nanti akan saya mulai dulu, bentar kotak infaknya nunggu saya dulu. Kotak infaknya dimulai dari saya harus ngasih sodako terlebih dahulu. Yang ngasih sodako ini yang jilbab hitam bajunya pink, asisten plus bude saya. Walaupun yang ngasih infak bude saya, maka duitnya duitnya kita. Ada salah paham. Jadi bude saya ngasih kotak infak, tapi bentar dulu ibu Jamiah Nur Hasanah, panjenengan nanti kalau ngasih infaknya sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Yang jadi soang telurnya segede telur soang, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, sing dadi ayam ndoge sagede ndok ayam, sing dadi manuk darah ndoge sagede ndok manuk darah, sing dadi manuk emprit orang usah memasakkan ndoge sagede ndok soang, melas nanti dobolen. Sesuai kemang milih harapan dadi soang apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi soang? Dadi soang. Mentale wong Indramayu, mentale wong sugih. Cita-citane kepingin jadi soang. Soang adalah telur sing ukurannya paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 1.000. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darat 30. Berarti manuk emprit pira? 2.000. Aduh nemen kaceke lagi manuk darah we 30 masa empret 2.000. Ibune tuh gelangnya selengan dinggo kabeh. Andal ini sakeong-keong, kalungnya dawane tekan budel. Masa awe sodako nggo gawe bangun masjid 2.000 kan izin karo budel Mangga kotak infaknya muter, dimulai dulu dari asisten saya. Jur kotak infaknya silakan muter, senambi baca sholawat. Yang pertama saya sampaikan amanah satu kali lagi, sodako panjang bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini, tapi mutlak untuk ikut merewangi tempat wudhunya jamaah perempuan di Masjid Jami Nurul Huda. Makasih matur nuwun. Bakul es aja sodako sepuluh masa jenengan 2.000. Mangga kotak infaknya muter, sinambi maca sholawat sesarengan robana. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Walilam Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubasyiran bil jannah wa
bil adli syahira narju min fadlil maula aslih bihi halana maulaya salli على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلم ذاك محمد وأبا بكر الصديق خير صديق صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بالشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلم ذاك محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شهيرا نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلم ذاك محمد عثمان ابن العفان كنز الحياة والإيمان ومشتات ضعفاء نرجو من فضل المولى اقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلم ذاك محمد إرمان علي حيدرا سرح نبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah, kotak infaknya tetap keliling, sorbannya tetap lanjut, ngajinya juga dilanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia pembangunan rehab tempat wudhu Masjid Jami Nurul Huda mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing apen-apen turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Makasih. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wong sedekah iku ibarat wong nandur wiji siji tukule 7. Halo. Halo. Bu. Bu.
Wong sodako iku ibarat nandur wiji siji tukule pitu. Bareng wis tukul pitu, setiap tangkai cabangnya 100 ping pitu berapa bu? 700. Esi ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala kanggo sapa bae sing pada seneng sedekah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena kotak infaknya juga semangat. Syukur Bu Pak Haji, Pak Kiai, alhamdulillah. Ahlan wa salam bihudurikum. Oh ya, Bapak Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukdana, kalau sudah ada KUA-nya, udah penghulunya, tinggal calon pengantin kakunya aja ini. Soalnya ini saya belum payu laki soalnya. Mohon izin Kiai, ngapunten sangat. Saya mohon maaf ngajinya lebih awal Kiai. Saya yang kegasi, kenapa Kiai yang telat? Oh Kiai yang telat, alhamdulillah Kiai juga sadar diri. Punten Kiai, tapi barokahnya ilmu, barokahnya pangkat, walaupun rawuhnya agak telat, tetap duduknya di depan. Maaf punten Kiai, sudah rawuh Kiai, karena ini rebananya dari mana? Al-Fatah. Dari mana Al-Fatah? Dari Trisi. Oh Mas Indramayu, ya bukan planet Mars, saya juga tahu Bu. Mas Indramayu baik. Ini karena semangat mohon izin sampaikan saweran saya kepada grup rebana Al-Fatah ini pun Ibu. Ya sama-sama, alhamdulillah. Oh udah nyiapin kotak saweran sendiri ya Allah. Ternyata udah nyiapin kotak saweran. Ya. Berarti udah saya saweran, berarti mau ada yang nyawer lagi nggak apa-apa. Ini adalah santri Bapak Ibu. Mohon izin Kiai, saya seneng nyawer santri. Ini santri ya? Iya. Ya santri tapi rada tua sidik Bu. Ya mending nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Tuh Mas Ian, mending nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Tasyakuran bangun rumah dengan para santri supaya pada haflah lil ikhtitam nang omah nang dalem aja nanggap biduan. Ya biduan sih alhamdulillah sekarang udah banyak biduan pakai jilbab. Moga-moga dikasih istiqomah. Cuma rata-rata biduan itu kan maaf Pak, bajunya seronok kurang bahan. Masa gue gunung Cermai ditonjol-tonjolin, dimudul disogi celobong udara, ngagorok mini rok pacet maaf nih, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Terus kayak gue kok gunung nembak motor metapa kan jadi SMS maaf silit dan letek separuh. Cara berpakaiannya kalah kalau buah nang pasar. Saya ki buah nang pasar kan malah pada kelambenan Bu, betul. Buah nang pasar pada pakai baju apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan, buah blimbing kelambenan. Aku manjing maring desa Karangkerta, aku buruh anak nangka pada jaketan. Berarti nang Karangkerta nangka nangka senang muslimatan, nangka ngerti syariat, ngerti aturan. Kalau nang Karangkerta anak nangka pada jaketan, nang apa nangka nih wong wadon ora dibrongsong. Nah alhamdulillah hari ini kita memakmurkan Masjid Jami Nurul Huda dengan mengundang seluruh jamaah. Silahkan masjid kita bukan hanya masjidnya orang Karangkerta. Orang di luar Karangkerta mau sholat jamaah di sini juga mangga-mangga wae. Sok monggo silahkan, karena masjid kita bukan hanya masjid pribadi tapi masjid dari seluruh masyarakat yang merasa betul-betul ingin sholat jamaah temriki. Monggo silahkan, ini masjid milik bersama. Punten Kiai, sering kejadian di masyarakat kalau ada seorang agnia mewakafkan tanahnya kemudian dibangun masjidnya, mungkin 80%-nya dana pribadi. Terkadang ada masyarakat yang bilang begini, masjidnya wis dadi silakan, mana sing ngebiayani siapa? Ya masjid DKI. Kita mah orang ngebiayain, berarti aku ya ujung orang keparingan masjid iku mau. Sing kudu nenggone ya sing ngebangun siapa? Gue punah masyarakat.
sering kejadian. Maka inilah kenapa tadi saya bilang di awal bahwa bangun masjid itu juga harus pakai ilmu. Walaupun punya biaya, soallah datang ke rumah kiai, soal datanglah kepada para masyayikh, soallah kepada para sesepuh, bahwa artinya ini saya punya hajat, ingin mewakafkan tanah saya. Kalau sudah diwakafkan, ini berat tanggung jawabnya. Maka dulu ibunya yang salihah, ibundanya Mbah Gus Dur mengatakan kepada anak-anaknya, nok, nok cara kene apa? Nok, nek anak lanang, nang, nok nang, nang nok, nang nok, nang nok, iku omah sinang Jakarta, sing kita miliki, iku ngesuk arep tak wakafna. Nek wis tak wakafna, maka arep tak dadekna pusat klinik kesehatan. Sapa bae wong sing kirane memerlukan silakan berobate, jaga kesehatane nang klinik sing saya wakafkan. Jadi sampean ora usah ikut campur karo umah mewah kita sinang Jakarta. Iku tak niatna tak wakafna. Sampean arep padang luru rezeki, silakan golek dewek-dewek. Kepingin dunya, silakan cari maisah dewek-dewek. Sebab sampean ustak warisi ilmu, ustak warisi ngaji. Kepingin duit, silakan luru dewek. Ibunya yang solehah, ibundanya Mbah Gus Dur. Tanggung jawab gede masalah bab wakaf. Maka ternyata di dalam kitab namanya Sulamut Taufik dijelaskan di dalam sarahnya bahwa kalau orang tua meninggal dunia, wafat, kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, masih meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai matinya belum berangkat haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Lembut tapi pedas. Saya ulang, saya belakang nembok durung ngerti. Serambi masjid sebelah mana? Assalamualaikum. Itu tadi bukan saya yang ngomong, saya cuma menyampaikan saja. Di dalam sarah Sulam Taufik, kalau orang tua meninggal dunia, kau masih ninggalakin wasiat atau ninggalakan nadar. Yang kedua, ninggalakan utang janji atau utang duit. Yang ketiga, pernah sugih semasa hidupnya tapi sampai sedone belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Pedes banget kan, Pak? Ini maaf nih, saya ngomong begini, saya anak, panjenengan juga anak. Anak-anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane mati ya warisannya dibagi. Anda wong kene kaya iku? Anda wong kene kaya iku? Makat wong mangkat. Sing kaya ngapa bentukannya? Enggak, jangan ditunjuk. Misalnya sini orangnya soleh-solehah kabeh. Amin Allahumma. Hanya gara-gara warisan, kalau sedulur kandung sampai takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan, nang dalam kalau sedulur kandung pada papasan, maplengos-plengosan. Gara-gara rebutan warisan, anak mau kene kaya iku, anak mau kene kaya iku. Sing kaya ngapa bentukannya? Kaya mumpuni, lagi mumpuni bagi nyampe kena. Saya tidak ada niatan ngajarin, tidak ada niatan ceramahin, tapi saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Jadi menurut kitab Sarah Sulam Taufik, kalau orang tuanya pernah sugih itu kaya, Bu, pernah kaya secara finansial, dia sugih, kemudian sehat secara badannya, tapi sampai sedoknya, sampai wafatnya belum berangkat haji, maka ahli warisnya ketika warisannya hendak dibagi harus mengambil duit dari dana warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru warisannya bisa dibagi. Begitu, jangan kebalik. Umpama begini juga, ada seorang bapak-bapak, suami meninggal dunia, istrinya masih hidup.
kadang kalau di dalam pembagian warisan hanya mengutamakan para ahli waris anak-anak kandungnya saja, padahal sang ibu masih sugeng, aslinya juga berhak mendapatkan warisan dari beberapa persennya. Seperti itu, mumpung nonton Pak Kepala KUA. Kadang-kadang ibunya nggak dipikir, ada yang umpamanya ibunya masih hidup, kadang-kadang nggak dikasih warisan, alasannya masih mengutamakan para anak-anak kandungnya. Jadi kalau ada orang sugih memang tanggung jawabnya besar, Bu. Tapi saya ngomong begini, jangan ada yang ngomong mending ora pancen, mending ora kerja, mending ora sugih aku. Boleh wong sugih tanggung jawabnya gede. Ya jangan begitu. Wong ini di dalam kitab Azkarun Nawawi, justru ketika kita sedang sholat fardu membaca tahiyat akhir, maka ditambahkan doanya Kanjeng Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Jadi kalau tahiyat akhir tuh, tahiyat akhir mau ngucap salam, sebelum ngucap salam, sesudah tahiyat akhir ditambahkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Artinya, ya Allah, jadikan saya orang yang dikasih hidayah, dikasih petunjuk, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan diparingi sugih, dikasih sugih bukan wajib fardu, tapi sugih juga perlu. Saya ulang. Ini takut gelasnya tumpah, Bu, jadi saya lewatnya kudu hati-hati. Sugih bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Sing ngomong begini dibantah lagi sama orang. Mumpuni sing dipikir sugih melulu. Saya mah nggak perlu sugih, yang penting cukup. Buat beli tanah cukup, gue nyekolana bocah cukup, gue tuku pajero cukup, gue tuku sawah, gue bangun rumah, gue lunga haji. Itu namanya egosentrik. Saya ulang nih. Kalau ibadah cuman sholat, itu namanya egosentrik. Apa tuh egosentrik? Ibadah yang hanya individu dengan Tuhannya saja. Lah namanya sugih ikut tandane luwih cara kene apa? Pada baik sugih ikut tandane luwih. Nek luwih berarti bisa mai karo fakir miskin, mai karo yatim piatu, bisa mai ngebangun masjid. Itu karena sugih ana sing luwih, orang mau cukup gawa ke dewek dan keluarga, bisa ne luwih karena memang sugih. Ada lagi yang ngucap sodako ngenteni sugih. Kapan gone sodako? Sugih yang bagaimana dulu nih yang lagi dibahas. Bukan Nabi bilang kok, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina nafsi. Sugih itu bukan dari tingginya pangkat, sugih bukan dari banyaknya harta, tapi sugih wong sing paling cukup atine. Ana wong sawae amba cara kene apa? Pada baik ya wis nganggo bahasa Jawa baik. Sugih bukan saking tinggine pangkat, dudu saking akeh banda. Tapi sugih wong sing paling cukup atine, iku jare Kanjeng Nabi. Sugih iku wong sing cukup atine, ana wong sawahe amba, tapi anak-anak yatim ora gelem nyantuni, iku dudu wong sugih. Ana wong umahe mewah, golek rezekine lancar, tapi tetangga sebelah kekurangan mangan ora gelem mai, iku dudu wong sugih. Walaupun kendaraannya Pajero, kendaraannya Fortuner, tapi ternyata ana doa kurang mangan, ora gelem mai, kuwi dudu wong sugih. Walaupun punya mobil Pajero. Gimana? Ya iya sugih dewek, pengusaha dewek. Baru kali ini saya ceramah ngomong dek, saya bantah dewek, Bu. Nah makanya begini, namanya wong sugih, tanggung jawabnya memang berat. Tapi jangan punya pikiran kepingin jadi nggak wong sing sugih.
Jadilah wong sing cukup atine sugih bisa luwih ning bisa mai karo tangga teparok iku wong sing sugih menurut Kanjeng Nabi. Maka kemarin Idul Adha yang sugih-sugih punya sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan untuk si kaya melakukan ibadah kurban. Mohon izin Pak Hajiku, walaupun bajiku kemarin pas Idul Adha sedang berada di Padang Arafah, saya mohon izin mau tanya Pak Hajiku,